Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Pak Oktavian, Ibu Ira dan para kakak-kakak semuanya, termasuk Dek Ira juga, yang semoga Pak Oktavian, Ibu Ira dan keluarga besarnya dan kakak-kakak semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sampai mana terakhir, Bu? Ghibah, Ustaz. Oh, masih penyakit hati yang ghibah nih. Baik. Penyakit hati. Sekarang ghibah sampai. Ghibah sudah, Ustaz. Ghibah sudah. Sudah. Sekarang yang ke-8. Kan? Sekarang yang ke-8 rakus nih. Rakus sekarang. Termasuk penyakit hati adalah rakus. Orang yang memiliki penyakit ini tidak akan puas dengan hidupnya. Orang yang memiliki sifat ini akan terus berusaha untuk memuaskan dirinya dengan sifat-sifat duniawi, tapi nggak pernah puas-puas. Karena orang yang merengguk dunia itu seperti meminum air laut. Jadi alih-alih hilang dahaga malah tambah iya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini kurang syukurnya. Jadi tidak ada syukurnya, yang ada kufur. Jadi bawaannya kurang terus. Kalau kita yang ngelihat dari luar kayaknya perasaan udah kaya dia, tapi kok masih ngambil uang rakyat aja misalnya gitu. Misalnya. Ya. Perasaan dia sudah punya cukup kekayaan tapi kok masih ngambil hak orang lain juga. Kurang apa dia itu kok masih ngambil hak saudaranya misalnya begitu. Nah, begini ini kan merupakan penyakit hati yang tidak boleh ada dalam diri kita. Nah, kalau itu ada maka harus segera diobati. Kalau tidak, ngerinya akan berketerusan. Karena kalau sudah jadi penyakit hati itu kecenderungannya nanti yang sakit itu merasa itu hal yang biasa. Ya, karena kan kalau penyakit fisik yang pertama kali tahu itu adalah
diri sendiri. Tapi kalau penyakit hati yang tahu pertama kali biasanya orang lain. Itu seperti itu. Nah, biasanya kalau Al-Quran membahasakan di surah Al-Humazah itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Jadi ada model orang itu senangnya ngumpulin harta. Alladzi jama'a malahu wa 'addada, dan dihitung-hitung terus. Pokoknya jangan sampai apa yang sudah masuk ke dia berkurang. Kalau bisa nambah terus. Maka dia nggak rela kalau yang ada pada dirinya itu dikeluarkan. Itu di surah Al-Humazah kan ada itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Kenapa dia berbuat begitu? Karena dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia berpikir bahwa dengan harta itu dia akan menjadi berjaya. Dengan harta itu dia akan menjadi mulia. Dengan harta itu dia akan memiliki kedudukan yang tinggi dan seterusnya. Nah, saya mau terangkan dulu. Ini rumus ya. Bahwa kemudian orang yang berharta itu pegang kendali secara sunnatullah mungkin. Itu kalau kita ngomong sunnatullah. Tapi kalau kita bicara hakikat, tidak. Karena ada rumus begini. Ini kata para ulama. Siapa yang mencari kemuliaan dari selain Allah, maka dia akan dihinakan dengan selain Allah itu. Itu rumusnya para ulama itu. Siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Allah, maka dia akan dihinakan dengan selain Allah itu. Contoh misalnya tadi, dia ingin mulia dengan hartanya itu. Karena dia berpikir hartalah yang akan bisa membuat dia mulia. Maka dia serakah menguasai sekian banyak harta dengan keyakinan bahwa harta inilah yang akan membuat dia menjadi mulia dan dihargai orang, misalnya gitu. Tapi berapa banyak orang yang kepelanting juga karena hartanya. Berapa banyak orang yang jadi terhina gara-gara hartanya. Berapa banyak orang yang kemudian menjadi jatuh juga gara-gara hartanya. Ada orang yang berapa bulan yang lalu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang tersangka, itu ya ada. Dan itu bukan pada saat dia tidak berharta, justru dia banyak hartanya. Iya, berapa banyak orang yang sebelumnya dipanggil yang terhormat karena dipanggil yang terdakwah misalnya. Bahkan sudah jadi yang terpidana misalnya, naudzubillah misalnya. Dan itu adalah karena harta. Berapa banyak orang yang berharap mulia dengan jabatannya, tapi kepelanting oleh jabatan itu sendiri. Bahkan ketika dia menjabat, dia seperti menaiki binatang buas, tidak berani turun dia. Karena kalau turun langsung dicaplok oleh jabatannya. Hari ini pensiun, besok jadi tersangka, itu ada. Atau nyalon gubernur gak jadi, besok jadi tersangka, itu ya ada. Itu seperti itu. Kalau Allah berkehendak, makanya selain Allah itu semuanya. Selain Allah itu apa? Semua. Kalau mau kemuliaan yang sejati adalah dengan Allah. Terus bagaimana? Silakan punya harta yang banyak. Tapi bukan soal banyaknya harta. Tapi bagaimana dengan harta itu kita semakin dekat dengan Allah, semakin mulia di sisi Allah. Bagaimana dengan harta itu kita dimuliakan oleh Allah. Lah itu kata kuncinya. Sehingga apa? Kita tidak akan melakukan hal-hal yang hina untuk mendapatkan harta itu. Sekarang kita tidak akan melakukan hal-hal yang hina untuk mendapatkan harta itu. Dan kita tidak akan menahannya karena kita tahu di dalam mendistribusikan itu ada kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Sehingga apa? Kemuliaannya hakiki orang yang seperti ini. Silakan punya jabatan, kekuasaan, tidak ada masalah. Islam tidak melarang. Tapi kita berpikirnya begini, bagaimana caranya dengan jabatan ini kita dimuliakan oleh Allah, gitu loh. Bagaimana caranya dengan jabatan kita dimuliakan oleh Allah. Maka kita tidak akan menggunakan cara-cara yang hina untuk mendapatkan jabatan itu. Dan kita juga tidak akan melakukan hal-hal yang hina dengan jabatan itu. Sehingga kemuliaannya itu hakiki dalam hal ini. Itu. Ini contoh sederhana aja ya, contoh sederhana aja. Ada orang yang tampak di permukaan dihormati karena harta atau kekuasaannya. Tadi di belakang itu orang membicarakannya.
merendahkannya. Satu saat, saya masih di Surabaya, ada seorang bapak-bapak, nampaknya dia pejabat sepertinya itu. Dia berjalan dengan gagahnya begini, belanja di sebuah, saat itu Giant masih Pak, awal-awal munculnya Giant di Surabaya Pak, Giant. Saya itu kan yang ada kan cuma supermarket. Saat itu muncul Giant. Dia belanja di Giant itu. Saya saat itu masih di Surabaya. Dia tampak gagah berjalan begitu dengan baju safarinya itu. Di belakang ada dua orang kacungnya, mungkin supir atau ajudan, saya nggak ngerti itu, dorong trolinya itu. Di belakang itu saya mendengar sendiri bagaimana si kacung ini ngomongin tuannya itu. Tapi nanti dipanggil tuannya, di depan tuannya dia begini, iya pak, anu. Tapi di belakang, dan itu terjadi. Bagaimana kemudian orang bukan hormat karena memang menghormati, tapi lebih pada karena takut misalnya. Tapi di belakang sebenarnya orang itu merendahkan orang itu. Kan itu semu namanya. Dan itu kan yang dikatakan oleh Raja Persia dan Romawi ketika dia mengatakan, ketika dia nanya kepada mata-matanya, Muhammad itu bagaimana sih? Kata Telik Sandi Persia dan Romawi itu mengatakan, dia itu dikelilingi oleh orang-orang yang bahkan rela mati demi dia. Dia dikelilingi orang-orang yang mereka tidak rela rambut sang nabi itu terjatuh, apalagi terluka. Pokoknya diterangkan begitu. Apa kata Raja Persia dan Romawi itu? Mereka mengatakan, saya dengan kekayaan seperti ini, belum pernah saya punya satupun orang yang setia kepada saya dan rela mati demi saya. Makanya pas perang Yarmuk melawan Romawi itu kan, pasukan Romawi sampai dirantai itu karena takut mereka lari kan. Nah, sementara Muhammad yang notabene tidak berharta, menurut Raja Romawi kan beliau tidak berharta, itu tapi orang-orang sekitarnya itu rela mati demi dia. Itu seperti itu. Itu diakui oleh, maka Nabi itu diakui lawan dan disegani oleh kawan dan lawan. Nah, itulah kenapa terus kemudian sependek yang saya baca dalam Atlas Wali Songo ini, sebelum Wali Songo datang ke Indonesia sudah ada pedagang-pedagang yang berdagang menyebarkan Islam, tapi tidak masif penyebaran Islam saat itu, hanya di pantai pesisir utara Pulau Jawa saja, tidak masif sampai kemana-mana. Demikian juga ketika Laksmana Cheng Ho dan pasukannya itu tidak banyak muslimin yang masuk, orang-orang Nusantara yang masuk Islam saat itu. Justru yang paling banyak dan masif orang-orang di Nusantara masuk Islam itu ketika masa para Wali Songo. Dan Wali Songo itu rupanya tidak hanya berbekal strategi politik, pertanian, ekonomi dan macam-macam, tapi spiritualnya itu yang kuat itu. Hubungannya dengan Allah itu yang kuat itu, yang membuat dengan seseorang itu tertarik untuk masuk Islam tadi itu. Nah, makanya dalam interaksi keseharian kita, ketika kita terlalu menonjolkan duniawi, nampaknya kita akan sulit menemukan teman sejati tadi itu. Tapi ketika kita mengedepankan spiritualitas, mengedepankan kesetiaan dan ukhuwah dan macam-macam lah itu, maka insya Allah situlah kita akan temukan orang-orang yang sejati kepada kita, baik dalam masalah hubungan baik, pertemanan maupun persaudaraan atau apapun. Ya, saya nggak tahu jenengan pernah merasakan apa enggak, sehingga jenengan sulit membedakan mana yang teman sejati, mana yang hanya sebatas untuk mengincar harta kita. Itu seperti itu. Jadi itu diantaranya saja. Makanya saya ulang, jangan menjadi orang yang rakus. Bagaimana yang Allah bilang antara lain surah Al-Humazah tadi itu, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Jadi dia punya keyakinan dunia inilah yang akan mengekalkannya, akan memuliakannya, sehingga dia sibuk menghimpun harta sebanyak-banyaknya dan segan mengeluarkannya di jalan kebaikan. Kalaupun dia mengeluarkan, imbal baliknya harus lebih besar lagi. Kalkulasinya selalu materi. Semua dihitung dengan materi. Dan saya mungkin pernah cerita apa enggak di sini ya, tentang bagaimana
orang-orang yang tertipu oleh dunia. Karena kita tahu Al-Quran mengatakan di surah Al-Hadid ayat 20 tentang wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi hati-hati kalau sampai kita udah orientasinya duniawi. Duniawi itu apa tadi? Menipu. Contoh yang paling sederhana bahwa duniawi itu menipu adalah gula itu manis. Kalau kepanjangan gula bisa kencing manis. Ya, bisa diambil kencing manis. Itu seperti itu. Kacang itu enak. Sendiri habis 2 kilo sambil nonton bola ya insya Allah lah asam uratnya. Insya Allah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabit, Masya Allah. Monggo. Jadi dunia itu menipu. Sate kambing itu ya enak. Tapi kalau sendiri habis 100 tusuk kayaknya sih insya Allah lah. Ya. Insya Allah. Artinya tidak maksudnya gini. Itu contoh yang sangat sederhana betapa dunia itu menipu itu. Itu contoh yang paling sederhana ya. Betapa dunia itu menipu. Kalau kita mau tingkatkan contoh yang lebih tinggi lagi tentang betapa dunia itu menipu, itu mengenai fenomena banyak orang yang bunuh diri. Itu ya perkaranya karena harta itu. Saya pernah tahun 2000-an awal, seingat saya 2000-an awal, 2005-an lah kira-kira itu. Saya pernah nonton di O Channel kalau nggak salah itu. Saya tidak masih ada O Channel, masih ada nggak O Channel itu TV? Iya dulu. Atau Jak TV ada masih ada nggak Jak TV sana? Sudah nggak tahu ya. Dulu seingat saya di O Channel sama di Jak TV maaf di Jak TV yang saya nonton di Jak TV maaf di Jak TV. Sekarang tahunya Netflix. Oh nonton gitu. Iya. Ya wis. Iya wis. Saya ulang ya, jadi saya itu saat itu yang saya ingat itu di Jak TV maaf bukan O Channel, di Jak TV-nya. Itu ada riset. Ada sebuah berita informasi yang mengatakan bahwa di Amerika itu banyak orang tua yang minta disuntik mati. Saat itu ya sekitar tahun 2005-an lah. 2000-an awal lah. Seingat saya 2005-an, 2006 itu. Seingat saya. Ada banyak berita bahwa banyak orang tua di Amerika itu minta disuntik mati. Bermula dari berita banyak dokter ditangkap oleh polisi gitu. Bermula dari itu. Itu di Amerika kejadiannya. Karena mereka melayani suntik mati pada orang-orang tua di Amerika. Gitu. Ceritanya gitu. Nah, terus dibahas di pembahasan termasuk di Jak TV itu dibahas. Apa sebabnya kok banyak orang tua di Amerika itu minta disuntik mati? Itu rupanya bermula dari gaya hidup mereka yang hedonis. Ya, hedonis itu kedonyan. Mengukur kebahagiaan itu dengan materi oriented. Pikirannya itu duit itulah pokoknya. Ya, pikiran pokoknya dia menganggap bahwa yang bisa membahagiakan itu adalah materi gitu aja. Celakanya, tingginya materi itu tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Saya ulang ya. Celakanya tingginya materi itu tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi itu adalah gini. Begitu mereka masuk usia tua, ini menariknya. Apa yang diharapkan bisa membahagiakannya, ternyata tidak bisa membahagiakannya. Pakai AC, masuk angin. Saya nggak tahu sudah ada apa enggak. Pak tahun masih lancar pakai AC. Alhamdulillah. Saya punya jamaah, Pak. Kalau mau tidur itu, Bu, karena kalau nggak pakai AC nggak kuat, pakai AC juga nggak kuat. Akhirnya kalau mau tidur AC-nya dinyalakan sampai dingin, dimatiin baru dia masuk. Ada yang begitu. Iya itu ada yang model begitu itu. Oh ya. Ini udah sepuh ya. Pakai AC masuk angin. Duduk di sofa empuk ambeien. Ya kan orang tua ada aja masalahnya. Hubungan seksual sudah loyo. Makan mulai pilih. Jadi dia merasa gini, loh, kok ternyata yang selama ini saya harapkan bisa membahagiakan saya ternyata nggak bisa membahagiakan saya, gitu loh maksudnya itu. Ya celakanya tadi, celakanya tingginya materi
tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Dia nggak punya referensi pelarian kesepian itu, sehingga dia mengalami penyakit psikis akut namanya penyakit kesepian itu. Bahasa Inggrisnya apa? Lonely. Nah, itu lonely. Iya, iya, iya. Dia mengalami penyakit psikis akut namanya kesepian itu, karena dia nggak punya referensi spiritual. Nah, kalau kita orang Islam kan bisa ngaji, bisa keliling-keliling Ka'bah kan bisa. Kan ceritanya kebanyakan duit ya, amin insyaallah. Artinya apa? Punya banyak referensi spiritual kalau kita itu. Ada zikir, ada hadir majelis ilmu, ada silaturahim. Kita punya banyak referensi spiritual. Dan mereka nggak punya itu. Akhirnya karena sudah saking kesepiannya sampai minta disuntik mati. Nah, saya cuma mau ngomong saja, hal yang serupa itu bisa saja terjadi pada kita kalau kita melakukan hal yang sama. Nah, saya pas ngomong begini ini, ada jamaah saya, suaminya orang Korea, dia cerita sama saya, bener Pak Ustadz, bener katanya. Bener apa Bu? Saudara suami saya itu banyak yang mati bunuh diri, itu bukan karena miskin, ya karena hedonis tadi itu. Bukan karena miskin, bukan, karena merasa kesepian atau apa, akhirnya minta disuntik mati itu akhirnya itu. Maka singkat cerita, hal yang serupa itu bisa terjadi pada kita kalau kita melakukan hal yang sama. Di pandemi kemarin saya dapat kabar dari Facebooknya Pak Mario Teguh, seingat saya. Itu beliau bilang di salah satu sesi webinarnya itu beliau mengatakan saat ini banyak orang yang usianya menengah, ekonomi menengah di Amerika itu yang bunuh diri. Bukan ekonomi bawah, bukan ekonomi menengah. Artinya orang yang secara materi sebenarnya berkecukupan lah, walaupun tidak kaya banget, tapi banyak yang bunuh diri. Kayak tadi itu, nggak punya pegangan spiritualitas yang cukup tadi itu. Nah, saya ulang ya, itu bisa terjadi pada kita kalau kita melakukan hal yang sama. Makanya saya ulang sekali lagi, silahkan genggam dunia di tangan kita, tapi jangan biarkan dia masuk ke dalam hati kita. Kuasai dunia, jangan dikuasai oleh dunia. Dan jangan pernah jadikan dunia sebagai tujuan. Saya ulang tadi, boleh kaya, bukan kaya tujuan kita. Tapi bagaimana dengan kaya itu kita semakin dekat dengan Allah, semakin dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita tidak akan menggunakan cara-cara yang hina untuk mendapatkan harta itu, dan kita tidak akan menggunakan harta itu untuk hal-hal yang hina gitu. Silakan punya jabatan kekuasaan yang tinggi, kuat dan luas, tidak apa-apa. Tapi bukan kekuasaan tujuan kita. Tapi bagaimana dengan jabatan itu kita semakin dekat dengan Allah, semakin dimuliakan oleh Allah, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang hina untuk mendapatkan kekuasaan itu, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang hina dengan kekuasaan itu. Bisa dimengerti ya? Nah itu, makanya lagi-lagi hati-hati jangan sampai masuk dalam kategori wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Itu yang ke-8. Yang ke-9 itu namimah itu adu domba. Bahasa Arab namimah artinya adu domba. Namimah atau adu domba salah satu kegiatan yang dibenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang namimah ada pada Al-Qur'an surah Al-Qalam. Itu di surah Al-Qalam ayat 10 sampai 12. Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Jadi ada orang itu kian kemari itu jadi provokator lah kalau bahasa kita. Namimah itu adu domba, dan adu domba ini sifat yang sangat berbahaya dalam Islam, sehingga Nabi mengancam tidaklah masuk surga seorang yang suka mengadu domba. Kenapa? Karena adu domba ini mutus silaturahim. Jadi adu domba ini bisa mutus silaturahim. Padahal mutus silaturahim itu mutus rahmat Allah. Kalau rahmat terputus nggak bisa masuk surga itu. Makanya la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang biasa mengadu domba. Okamakal. Nah, saya mau ceritakan dulu begini. Ini bahayanya adu domba ya.
bisa rusak persaudaraan, bisa rusak hubungan satu keluarga, bahkan satu kaum, satu bangsa itu bisa rusak gara-gara ulah orang yang suka mengadu domba ini. Sambil contoh misalnya gini, saya pernah baca dalam kitab Tambihul Ghafilin, ada seorang yang cerita Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, beliau mengatakan dulu kata beliau ada seorang yang hendak membeli budak. Maka kata penjual budaknya, ini saya cuman punya 2 budak katanya. Budak yang pertama ini cacat lah, secara fisiknya cacat, tapi orangnya baik. Yang kedua ini badannya sehat, cuman cacat mental. Kata yang beli nanya, apa cacat mentalnya itu? Dia suka mengadu domba. Ya, terus yang satu cacat fisik, tapi orangnya baik. Yang satu fisik sehat tapi mentalnya cacat. Ditanya, apa cacat mentalnya? Suka mengadu domba. Saat itu cuma ada 2 budak pilihannya. Rupanya yang beli budak itu mikir, saya nggak butuh mentalnya, saya butuh fisiknya. Gitu. Udah saya pilih yang sehat, walaupun cacat mentalnya. Dibelilah itu. Yang punya cacat mental apa tadi? Suka mengadu domba. Mulailah dia bekerja di rumah tangga si tuan majikannya itu. Iya, lihat ini ceritanya. Ini ada dalam kitab Tambihul Ghafilin. Yang cerita Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Begitu mulai kerja, hari pertama biasa-biasa aja. Hari kedua, ketiga mulai dia boleh selonjor Bu, kenapa? Iya, Oh, okay. Boleh selonjor Bu. Pak, Oktavian juga kayak kurang sehat kayaknya. Iya. Apa ngantuk? Capek. Oh, kecapean. Oh. Selonjor boleh Pak, selonjor boleh. Boleh. Nah, saya ulang ya. Akhirnya mulailah dia berulah. Pertama dia mulai ngomong gitu sama istrinya. Kan ini budak yang ngomong, "Nyonya, saya dengar tadi malam tuan kalau tidur ngorok banget ya." Kalau orang Arab tidur ngorok itu udah biasa. Iya, emang kenapa kata nyonya? Kalau di suku saya, kalau ingin supaya orang itu nggak ngorok, saat tidur ditaruh pisau di lehernya nyonya. Iya, dia ngomong gitu. Ya diceritain itu, taruh pisau di lehernya nyonya. Nanti insya Allah dia sembuh gitu. Mosok, iya coba aja nyonya. Ya nanti saya cobalah, kata nyonya gitu, kata nyonyanya gitu. Terus tidak lama dia ngomong ke tuannya, "Tuan, ada apa?" "Tadi saya dengar nyonya mau bunuh tuan," katanya. "Mosok?" "Iya, saya dengar tadi nyonya mau bunuh tuan." "Mosok?" "Ya nanti tuan lihat aja kalau pas tuan tidur, apa yang nyonya lakukan kepada tuan." Iya, itu terjadi itu di kitab Tambihul Ghafilin itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tuan kan tidur sambil penasaran. Masa sih istri saya pengen bunuh saya? Maka dia malam itu dia tidur. Si istrinya masuk kamar, dilihat suaminya udah tidur, mulai seperti ngorok gitu. Padahal dia pura-pura tidur. Si istri ngeluarin pisau. Kata suaminya, "Oh bener kata budak tadi, istriku mau bunuh saya." Padahal istrinya ngomong apa? "Ya Allah suamiku, mudah-mudahan kamu sembuh ya, nggak ngorok lagi, tak taruh pisau di lehermu supaya kamu nggak ngorok lagi." Si suami kurang ajar, bener dia mau bunuh saya katanya. Akhirnya begitu si istri mau naruh pisaunya di leher supaya dia sembuh dari ngoroknya, sama suami dipegang tangannya, ditusukkan ke perut istrinya, mati istrinya. Istrinya mati, keluarga istri nggak terima, dibunuhlah si suami ini oleh keluarga istrinya. Keluarga istrinya nggak terima, keluarga suami nggak terima, nyerang ke keluarga si istri. Iya, keluarga istri nggak terima, ngerahkan sukunya, antar suku berantem, perang 2 suku gara-gara satu budak yang suka mengadu domba. Makanya bahaya, orang yang suka mengadu domba itu bahaya, dan itu penyakit itu. Penyakit, seneng lihat orang berantem itu penyakit itu. Mental. Dan itu ada orang kayak gitu, ada, jangan salah. Tinggal kita aja jangan terpancing. Karena sehebat apapun kita kalau masih bisa dipancing, berarti kita masih ikan. Ya iya. Daya sehebat apapun kita kalau masih bisa diadu, berarti kita domba. Gitu ya. Makanya kita jangan mau diadu. Makanya dalam Islam apa? Tabayun kan? Tabayun, jangan tidak tabayun. Kalau ada berita buruk tentang saudara kita, jangan langsung iyakan, tabayun. Itu dalam Islam itu begitu.
pun itu ya diantaranya itu. Di antara bentuk adu domba itu adalah ketika kita menceritakan kepada seseorang, bahkan cerita kebenaran, tapi kita tahu betul bahwa kalau ini kita ceritakan pasti berantem. Contoh misalnya, Kak Syahrul ngomong apa bersama dengan saya misalnya tentang Bu Ira misalnya gitu. Terus saya sampaikan ke Bu Ira misalnya. Padahal saya tahu ini kalau saya sampaikan Bu Ira pasti marah sama Kak Syahrul ini. Saya nggak bohong, tidak menfitnah. Saya menceritakan apa adanya tentang omongan Kak Syahrul. Tapi saya juga tahu bahwa ini dampaknya pasti akan berantem ini. Maka menceritakan apa adanya berita tentang Kak Syahrul kepada Bu Ira yang berdampak pada berantemnya dua ini bisa masuk dalam kategori adu domba. Itu hati-hati. Pertikaian. Makanya gini, kita ini mesti hati-hati. Kemarin kamu diomongin sama dia itu, hati-hati itu. Karena takutnya kita masuk dalam kategori mengadu domba. Kalau itu dihembuskan kepada suami istri, namanya takhbib namanya. Kalau itu tidak hanya adu domba tapi takhbib yang berujung kepada ngerenyap retaknya hubungan rumah tangga itu, dan itu dikhawatirkan nanti diancamnya bersangkutan tidak diakui sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Itu yang ngerinya itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya hati-hati kalau kita mau ngomong, walaupun tampak ini beritanya benar gitu ya. Tapi kalau kita tahu ini akan membuat dua orang ini akan bertikai, tunggu dulu. Nah, ini berbeda dalam konteks untuk menyelamatkan. Yang kemarin kita bahas. Loh, kok kemarin beda? Ya beda, karena kemarin konteksnya kan untuk menyelamatkan orang dari tipu daya dia. Nah, ada orang datang, kalau orang itu mau pinjam uang sama saya gimana? Oh, tidak apa-apa, silakan. Berarti bagus. Tapi kalau misalnya bersama, mending jangan deh, daripada ntar uang kamu gak kembali. Ini tidak adu domba, ini dalam konteks supaya menyelamatkan. Kalau tadi enggak, memang tahu ini kalau saya sampaikan ke Bu Ira nanti berantem ini dua orang ini. Saya seneng misalnya gitu ya, itu bahaya itu. Itu. Tapi kalau untuk dalam rangka supaya orang lain selamat dari tipu dayanya, malah itu diperintah dalam agama supaya orang selamat dari tipu daya orang yang bersangkutan. Itu namanya namimah. Jadi hati-hati ya, namimah itu termasuk penyakit hati. Dan dia kategorinya cukup berat ancamannya, yaitu bisa tidak masuk surga karena memutus silaturahim, bisa memutus hubungan suami istri, bisa memutus hubungan antara orang tua dan anak. Adu domba itu bisa memutus semuanya, bahkan bisa membuat perang. Tadi tidak hanya dua orang, tidak hanya dua keluarga, bahkan dua suku, bahkan dua bangsa itu bisa berantem perang itu ya gara-gara provokasi tukang adu domba itu. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan antara anak bangsa bisa berantem ya gara-gara teori adu dombanya Belanda katanya itu. Kan dulu katanya Belanda itu punya teori belah bambu itu ya. Yang satu diangkat, yang satu dijatuhkan supaya berantem supaya mereka perang sendiri. Allahu Akbar. Nah, hati-hati kalau kita tiba-tiba dimuliakan. Yang konteks memuliakan kita itu dalam rangka supaya mengundang kecemburuan pihak lain karena kita secara berlebihan dimuliakan. Makanya saya itu secara pribadi itu kalau misalnya ada orang misalnya kok memuji berlebihan ini ngeri. Pertama memang kita nggak pantas dipuji, dan yang kedua ya tadi ngerinya banyak yang hasut itu, banyak yang dengki karena tidak semua orang itu mungkin siap melihat kita diperlakukan dengan secara berlebihan. Itu, dan itu fakta di lapangan itu seperti itu. Nah, pihak-pihak yang begitu kadang tukang adu domba itu. Allah, tapi bukan domba Garut. Wah, kalau domba Garut besok Idul Adha dipotong. Ya. Terus kemudian ananiyah yang terakhir 10 ananiyah. 10 ananiyah. Ananiyah itu egoisme. Kalau penyakit hati banyak, teman yang kita bahas 10 aja lah. Nanti nggak selesai. Tapi yang penting kita tahu bahwa ini penyakit hati. Nanti kembangannya tinggal mengembangkan saja. Anania itu egoisme. Salah satu penyakit hati yang juga patut diwaspadai dan disembuhkan yaitu sifat anania atau egois, mementingkan diri sendiri.
Sifat seperti ini akan, ya ananiyah, akui, keakuan itu. Sifat seperti ini akan menghancurkan dirinya dan akan jauh dari rahmat Allah. Saya mau terangkan dulu gini, sebelum saya bicara tentang sifat ananiyah itu. Di dalam Islam itu ada sifat yang mulia namanya tamakun. Ibu kalau pernah belajar akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik, di antara akhlak yang mulia dalam Islam adalah tamakun namanya. Tamakun itu artinya teguh pendirian. Ini sifat yang mulia. Ya. Tapi ini mirip dengan keras kepala sebenarnya. Orang teguh pendirian dan orang keras kepala itu mirip sebenarnya. Beti. Apa beti itu? Beda tipis. Beda tipis. Saya ulang ya. Kalau tamakun itu sifat yang mulia dalam Islam. Nanti saya terangkan insyaallah. Tapi kalau keras kepala, yang tapi anania atau egois tadi itu tercela dalam Islam. Nah, sekarang bedanya apa? Kata para ulama gini, ini nanti silakan dicermati yang terjadi pada kita keras kepala atau teguh pendirian. Kata para ulama gini, tamakun itu dasarnya dua. Tamakun itu. Teguh pendirian itu dasarnya dua apa? Pertama yakin, yang kedua sabar. Jadi orang yang teguh pendirian itu dasarnya satu yakin, yang kedua sabar. Yakin itu apa? Kata Imam Bukhari, yakin itu al-imanu kulluh, percaya 100%. Jadi kalau dia punya prinsip, dia jelas prinsipnya itu apa. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu, karena memang dia percaya 100% dengan apa yang dia yakini itu, dan dia sabar menjelaskan atau sabar membuktikan. Contoh gini misalnya ini kira punya prinsip, pokoknya saya nggak nikah dulu, saya mau anu dulu misalnya. Misalnya. Atau anu dulu. Nah ini misalnya. Ini misalnya. Kalau kira bisa berargumentasi misalnya, wah gini loh mau dengan sabar menjelaskan, dan atau mau dengan sabar membuktikan, misalnya gitu ya. Ustaz, aku punya Ustaz. Enggak, dia nggak pesen apa-apa ke bunga. Nah ini misalnya. Artinya apa yang kira mau itu jelas, yakin dengan apa yang diyakini oleh kira itu. Terus punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mau dengan sabar membuktikan atau mau dengan sabar menjelaskan. Itu baru namanya teguh pendirian namanya. Kalau soal skincare itu urusan lain apa itu gampang. Itu seperti itu. Tapi kalau dasarnya adalah jahalah, kebodohan, dan anania, egoisme tadi itu, maka itulah yang namanya keras kepala namanya. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya kardiman, karpatibi. Orang Madura kan karpatibi, maunya sendiri itu loh. Kardiman. Karpe dewe. Kalau bahasa Maduranya karpatibi, kardiman. Itu kalau dasarnya jahala. Pertama apa jahala itu? Kebodohan. Kalau ditanya, ini gimana sih? Wes menang. Coba kakak cangkem wes menang. Dia nggak bisa menjelaskan. Dia bodoh tentang itu. Memang dia maunya itu, tapi dia nggak bisa menjelaskan. Memang dia nggak jelas orangnya. Udah begitu, ananias. Pokoknya anu aja, anu. Ya, yang model begitu itu tercela, keras kepala namanya itu. Tapi kalau yang pertama tadi, gini loh aku itu gini, jelas. Kalau orang tua tidak bisa menerima penjelasannya, maka mau dengan sabar membuktikan. Atau mau dengan sabar menjelaskan tadi itu. Itu orang yang tamakun. Beda nggak? Tapi tipis ya. Iya, sama-sama kerasnya sebenarnya itu. Cuman yang satu teguh pendiriannya, yang satu keras kepalanya. Dan itu beda. Keras kepala itu nggak identik dengan ngotot dengan ini misalnya dengan nada tinggi. Kadang-kadang ada orang keras kepala lembut tapi keras kepala. Ya, ada. Memang ada, iya. Kalem, kelihatannya kalem, padahal keras kepala.
kepala itu ya ada. Ada, betul, ada, nggak salah itu, betul. Dulu Pak Harto itu kalau nggak setuju dengan sesuatu, kan beliau dikritik kadang oleh Pak gimana kalau gini? Pak Harto itu jawabannya kan kayak Raja Jawa gitu. Saya pertimbangkan ya, tapi nggak digubris. Paham maksudnya? Ya kan dulu Pak Harto kan katanya terkenal pemimpin yang diktator tak apa namanya. Itu Pak Harto itu kalau kata orang saya yang cerita saya orang pejabat eselon saat itu, dia cerita Pak Harto itu kalau ada sesuatu yang beliau nggak berkenan gitu, walaupun dikritik kan beliau nggak frontal nolaknya, nggak kayak nggak katrok lah kan, elegan lah gitu. Tapi itu keras juga beliau. Dia mengatakan ya nanti dipertimbangkan ya, tapi nggak digubris sama Pak Harto. Itu seperti itu. Jadi ada model begitu, itu ada. Timnya aja. Ya, TNI. Iya itu seperti itu. Ya jadi itu ya. Jadi ya memang ada. Ya gini, kayak kan orang bilang ojo rebutan bener. Sing bener itu rebutan salah. Enggak, dua-duanya salah itu. Kalau rebutan bener, enggak, aku sebener. Wah, itu kan rebutan bener namanya. Kata orang itu rebutan salah yang bener. Enggak, rebutan salah juga salah. Enggak, saya yang salah. Enggak, saya kok yang salah. Enggak, saya yang salah. Saya yang salah. Saya yang salah. Akhirnya kan jadi malah berantem itu ya itu. Ada orang model begitu. Sing bener itu ya wis tadi, teguh pendirian itu, yakin, sabar. Jadi tergambar apa yang dilakukan itu tergambar tujuannya apa. Terus dia bisa menjelaskan dengan baik, dengan sabar, atau sabar membuktikan. Karena tidak semua orang kadang bisa mempercayai apa yang kita katakan. Tapi kita akan sabar membuktikan tadi itu. Nah, sabar membuktikan itu masuk dalam kategori teguh pendirian namanya. Iya, kalau orang yang keras kepala, dia nggak akan sabar menjelaskan, dia nggak akan sabar untuk membuktikan juga. Karena yang dia mau apa yang dia mau dituruti gitu. Pokoknya itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Yang Nggih. tadi Ustaz, rakus Nggih. tadi Ustaz. Nggih. Kan kalau misalnya begini Ustaz. Nggih. Kayak saya gini Ustaz, Nggih, nggih. sudah anak-anak udah selesai gitu Nggih, kan, nggih. insya Allah mungkin sudah selesai lah, Agustus ini wisuda insya Allah gitu. Nggih. Terus Iya, kadang saya itu berpikir bahwa ya sudah cukup gitu, udah menyelesaikan tugas saya sebagai orang tua gitu kan. Jadi kayak kerja itu nggak ngoyo-ngoyo banget lah gitu loh. Ya udah selesai gitu, masalah anak nikah atau bagaimana ya nikah bisa dipenuhi aja gitu loh. Nggih, terus. Tapi itu berbeda dengan pasangan saya, Ustaz. Weh. Nggih. Apa itu? Ya, jadi kalau ini itu masih sangat rajin, bukan rajin lagi ya, etos kerjanya luar biasa gitu Ustaz, dalam bekerja gitu. Nah, kadang-kadang saya mempertanyakan kan, buat apa sih aku tuh udah minta apa-apa? Saya tuh sering gitu Ustaz, aku tuh udah minta apa-apa, ngapain sih kerja Terus. gitu. Nah, sering suami ini bilang, ya iya memang untuk kita ya udah selesai gitu. Nah, kalau seperti itu kategorinya gimana ya? Maksudnya ya selalu kalau selama kita maksudnya diberi kesempatan gitu ya, maksudnya kesempatan dari Allah gitu. Kita berbuat semaksimal mungkin itu kan, misalnya kalau perusahaan ya menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Saya itu sering dikritik juga, sebenarnya nggak pengen apa bimbelnya gede gitu.
Iya pengen tapi nggak ngoyo gitu loh Ustaz, ya udahlah gitu. Nggih. Terus selalu suami bilang, kamu apa nggak kepingin Kak Sarul beli rumah lagi, Kak Sarul beli mobil, KWLBA, selalu gitu. Jadi terus saya berpikir bahwa saya kayak nggak punya energi gitu loh Ustaz. Udah tua gitu saya bilang gitu. Nah itu kategorinya itu gimana Ustaz antara hapus dengan kalau saya itu malah pikirnya ini Ustaz. Ya udahlah saya membayangkan saya kerja ya sampai 10 tahun lagi lah kalau saya mudah-mudahan sehat gitu ya. Amin. Saya nabung untuk pensiun saya gitu. Terus berarti mementingkan dirimu sendiri. Ya kayak gitu gimana Ustaz? Satu sisi ibu benar, tapi sisi lain ibu kurang tepat juga. Justru suami yang benar dalam hal ini. Oh ya. Tapi enggak, saya mau terangkan dulu. Enggak. Saya mau terangkan dulu gini. Jadi gini, ibu benar, satu sisi benar. Kenapa? Karena ibu maksud saya paham, maksud ibu mensyukuri yang sudah ada ini kan. Mensyukuri sudah ada, udahlah nggak usah terlalu ngoyo untuk perkara-perkara duniawi. Itu benar, nggak salah itu. Tapi ya betul, tidak salah itu tidak salah. Tapi Pak Octavian juga tidak salah juga, karena beliau berpikir tentang khairun nas anfa'uhum linnas, begitu Pak ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia. Saya mau cerita saja, nanti mudah-mudahan Ibu bisa menangkap pesannya ya. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan Konstantinopel itu, beliau datang ke gurunya. Dia bilang gini, Syekh, saya mau berhenti jadi raja. Saya mau jadi ahli ibadah saja. Kata gurunya begini, wahai anakku, memang tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada menjadi seorang ahli ibadah. Bahkan nikmat menjadi raja itu kalah dengan nikmatnya ibadah, kata gurunya itu. Tapi kalau engkau hanya menjadi ahli ibadah, engkau hanya baik untuk dirimu sendiri. Sementara kalau engkau menjadi raja, engkau akan bermanfaat bagi banyak orang, itu lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka beliau memutuskan tidak jadi berhenti jadi raja, sampai akhir hayatnya belum menjadi seorang raja yang bermanfaat bagi banyak rakyatnya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sama dengan ketika ada jamaah saya orang BUMN, beliau minta izin sama saya mau pensiun lebih muda, lebih awal. Dia pensiun dini. Alasannya karena dia ingin sibuk rumah masjid sajalah. Padahal beliau posisinya di BUMN itu bagian tukang bersih-bersih. Orangnya jujur, Pak. Jadi kalau ada yang nggak bener, beliau yang bagian nikat itu. Makanya sebenarnya orang nggak suka juga sama beliau itu, terutama yang nakal-nakal nggak suka. Tapi beliau orangnya bersih, Mang. Saya bilang gini, apa Bapak pikir kalau Bapak rumah masjid itu lebih baik? Loh kan ibadah, Ustaz. Iya sih, cuman kan kalau Bapak sekarang masih bekerja sebagai orang yang bermanfaat bagi banyak orang di Kementerian BUMN ini, bukannya itu akan lebih baik untuk banyak orang, dan itu lebih baik bagi Bapak di sisi Allah. Karena asasnya khairun nas anfa'uhum linnas itu. Dan banyak orang yang lupa bahwa lelahnya kita karena mencari nafkah untuk keluarga itu bisa menentukan dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat dan sedekah. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya kalau saya sih mencoba mengawinkan spiritnya Bu Ira yang ingin mensyukuri yang sudah ada ini, gak usah terlalu ngoyo dengan dunia ini, tapi prinsip menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang itu tetap harus dilakukan. Kalau begitu, tapaki jenjang-jenjang kesuksesan duniawi ini untuk meraih ukhrawi. Gak usah ngoyo tapi pasti gitu aja. Gak usah ngoyo tapi pasti. Tetap harus ada agenda ngaji, itu tetap diagendakan. Karena Ibu bilang ada asas ada agenda ngaji. Agenda kan tetap. Dan ini tidak boleh mengganggu kegiatan dunia, saya nggak boleh mengganggu kegiatan ngaji saya. Sebagaimana nanti ada masa di mana kita juga harus mikir kemaslahatan banyak orang. Sebagai bentuk aktual saja dari ngaji itu. Jadi dari ngaji itu kita aktualisasi dalam bentuk bagaimana kita bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu seperti itu. Bisa dimengerti? Nah, kira-kira gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Ya sama dengan orang yang ya gitu. Saya kira paham, bisa dimengerti ya. Sudah gitu. Jadi jangan benar, tidak salah. Tapi Bapak juga tidak salah. Dikawinkan saja, kan sudah nikah kan? Sudah dia dikawinkan saja. Tapi Itu. she is always right. Oh iya.
Ya, 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 ya. Ya, ya, karena ada rumusnya kan istri. Iya, iya. Jadi istri tidak pernah salah. Pasal kedua, jika istri salah kembali ke pasal pertama. Resep langgengnya. Oh iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, ngomong. Kan istilahnya kan ada orang itu udah selesai dengan dirinya sendiri. Terus. Jadi yang kedua juga mengejar itu kan istilahnya ada ujungnya. Pertanyaan simpel gitu. Gimana mendeteksi momen ini udah ujungnya di sini nih? Iya. Ya, Kapan gitu? Momennya itu ngerasanya Oh apa? ya, bisa. Bagus. Nggak, saya mau gini. Ini menarik sekali. Saya mau cerita. Tapi ini cerita sudah lama, puluhan tahun yang lalu. Sudah lama. Jadi ada satu saat ada orang diajak kerja tambahan ceritanya sama seorang ustadz yang entrepreneur juga. Namanya Ustadz Bagus. Yuk kita cari kerja tambahan. Kata orang itu, enggak, saya dengan gaji yang ada sekarang ini sudah cukup, kata dia. Alhamdulillah saya sudah cukup dengan gaji yang ada ini, saya bisa nabung juga, cukup untuk keluarga dan bisa nabung juga. Saya takut kalau saya nambah pekerjaan lagi, nambah income lagi, saya takut dianggap tidak pandai bersyukur, kata dia. Saya takut serakah, kata dia gitu. Terus cerita itu sampaikan ke saya kan. Saya bilang gini, sebenarnya orang itu bagus sebenarnya orang itu. Kan bagusnya gini, dia mensyukuri nikmat yang ada. Dia bersyukur, dia sudah bisa nabung. Dengan gaji yang segitu itu dia sudah mensyukuri karena cukup untuk keluarganya dan masih bisa nabung. Mestinya dia berpikir begini, saya bilang itu, berpikir gini mestinya. Kalau dengan gaji yang ada, dia bisa cukup untuk keluarganya dan nabung, harusnya dia mulai berpikir bagaimana caranya saya dapat lebih, supaya saya tidak hanya cukup untuk keluarga saya dan nabung untuk diri saya, tapi juga bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Taruhlah misalnya dia gajinya saat itu misalnya, kalau saya nggak salah saat itu dia nyebut gajinya 2.750.000, sekian puluh tahun yang lalu, Pak. Itu cukup lah. Kalau sekarang gaji segitu banyak utangnya. Jadi itu dia bisa untuk keluarganya cukup, masih bisa nabung. Nah, sekarang bayangkan kalau dia misalnya taruhlah bukan tadi 3 juta. Bagaimana kalau dia punya 30 juta? Mestinya dia bisa bermanfaat bagi orang banyak kan? Bisa menyantuni fuqara, masakin, anak yatim. Jadi kita jangan egois, kata Bapak tadi. Bahasanya Ibu tentang Bapak tadi. Jangan egois hanya untuk diri kita. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, pertanyaan menarik tadi Kak Pit. Mengetahui batasnya itu dari mana? Selagi masih ada informasi dari Allah bahwa seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, teruskan. Sampai pada batas tertentu di mana kita oleh Allah dikatakan sudah cukup. Yang tahu itu pertama pastinya hanya Allah. Yang kedua, bagaimana kita jeli membaca gejala yang Allah buat untuk kita. Saya nggak tahu, pernah nggak kita ngalami gini. Saya punya adik kami saya sendiri itu. Dia itu kuat keinginan untuk bisnis itu. Tapi lagi-lagi gagal. Ujung-ujungnya larinya ke majelis taklim lagi gitu dia. Dia berapa kali mau coba usaha ke pelanting sana ke pelanting sini, ujungnya harus jadi ustadz lagi. Saya bilang, takdir kamu itu jadi ustadz, saya bilang gitu. Udah, manfaat kamu di sini. Jadi seolah-olah Allah ngasih tahu sama dia, kamu bukan di situ jalurnya, kamu di sini. Yang itu pemberitaan dari Allah Kapit. Yang kedua, saya punya teman. Dulu beliau sempat jadi imam di salah satu masjid Al-Azhar di Cakapermeng. Namanya Ustaz Ali Imron. Dia cerita sama saya. Penghafal Quran. Beliau penghafal Quran. Biasa, Ustaz kan pengen bisnis gitu. Mulai bisnis kayu. Bisnis kayu, tapi nggak ada hubungan sama orang Solo itu nggak ada. Jadi bisnis kayu. Nah, bisnis kayu, ya Allah Pak, bisnis kayu itu ketipu sana, ketipu sini, keplanting sana, keplanting ngutang sana, ngutang sini, pokoknya sampai saat beliau itu ketemu sama temennya, sama-sama satu pesantren.
Sampai itu kembali ke masjid aja. Hafalan Qur'annya itu dijaga. Kayaknya di sini bukan jalan sampean ini. Seolah-olah Allah ngasih tahu kamu bukan di situ jalannya. Betul. Akhirnya belum berhenti bisnis itu. Kembali ke masjid, diputar kembali hafalan Qur'annya dan ngelontok. Alhamdulillah, masya Allah. Sekarang alhamdulillah, masya Allah, rumah punya, anak bisa kuliah ke luar negeri, dia mampu. Dan izin Allah ekonominya diputang lunas, yang tadi utangnya miliaran utang beliau itu selesai dengan izin Allah. Dan izin Allah. Kembali ke masjid, rupanya memang jalur beliau di situ. Nah, Kak Pit harus jeli, kita semua harus jeli. Kira-kira kita ini di mana kita ini? Kita itu di mana? Kecuali Allah masih memberi jalan, Kak Pit. Kalau Allah masih memberi jalan, seolah Allah bilang teruskan, Kak Pit. Jangan berhenti. Kalau bisa ngebut, kalau bisa begitu. Nah, selagi Bu Ira masih ada mungkin bisa menapai lebih, bismillah lakukan. Tapi jangan ngoyo tadi itu. Ya itu, tetap tidak boleh terlalaikan yang tadi program ngaji ibadah itu tidak boleh terlalaikan. Nggak gitu ya Kak ya. Jadi ada gejala-gejala alam yang Allah buat yang itu seolah Allah bilang ini kamu harus terus. Ya, ini kamu jangan. Yang saya pernah alami yaitu adik saya sendiri, terus teman saya tadi itu. Ya saya juga sebenarnya. Saya juga mengalami hal yang serupa itu. Seolah-olah Allah mau bilang, kamu di sini aja. Ya sudah, saya di situ. Ya untungnya dinamis sih, gitu, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Itu seperti itu. Bukan usia, Pak. Kenapa? Ukurannya bukan usia. Bukan usia. Ukurannya bukan usia. Bukan. Bukan usia. Gini. Kesalahan kita kan ingin beristirahat di hari tua. Iya. Salah, istirahat itu di surga. Nah, itu loh. Jadi jadi jangan istirahat itu di surga. Surah Al-Balad, manusia itu diciptakan fi kabad, dalam kelelahan. Jadi dunia ini memang tempatnya capek. Kalau mau istirahat nanti di surga. Saya pernah cerita gini nggak di sini? Ada beberapa bapak-bapak ngeluh ke saya kan, itu loh Ustaz, dengan dalih pensiun dia nggak mau aktif di masjid, nggak mau aktif di lingkungan. Dengan dalih karena pensiun. Saya mau istirahat, udah tua saya mau istirahat, udah tua, saya udah pensiun. Ngomong gitu, banyak yang begitu itu. Ada yang ngeluh ke saya gitu, Kak, itu gimana Ustaz? Saya bilang, itu orang mau mati kok malah istirahat gimana sih? Itu orang mau mati kok malah istirahat gimana sih itu? Saya ngomong gitu, itu nyeletuk saya itu orang mau mati kok malah istirahat itu. Dan kan saya bilang kita ini istirahatnya nanti di surga, bukan di dunia. Dunia bukan tempat istirahat. Agak salah nih ngomong gini. Saya itu sekarang saya selalu bilang kalau nanti itu pokoknya pelan-pelan akan mundur. Kalian nih yang maju gitu. Yeah. Saya bilang, nanti itu kerjanya cuma gini kasarol, aku pengen umroh, mana duitnya. Ini jadinya nanti tanya sama Ustaz nggak boleh. Dikasih jadwal terus. Ya itulah pentingnya kita ngaji kan begitu itu. Supaya kita tahu. Katakan ini jadwalnya nanti dipakai. Nggak boleh istirahat. Iya, nggak perlu nanti lantai 5 ya. 5 lantai ya. Insya Allah. Yang penting barokahnya itu. Soal yang keluar negeri bagaimana? Ini juga nunggu sign-nya. Ya gitu ya. Ya diterima berarti harus di Indonesia. Jauh itu kan. Iya betul isyarat ya. Enggak lah nih Ustaz. Iya. Enggak lah. Masih yakin? Ya berusaha enggak apa-apa. Orang berusaha. Yakin maksudnya itu adalah masih muda harus berjuang terus. Iya. Beda. Wong yang sudah tua aja harus berjuang, apalagi yang masih muda. Ya. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya.
Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah